Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak ibu sekalian? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, semuanya bisa ya di-on-kan kameranya supaya pembelajaran kita ini tetap efektif selama berjalan. Dan Ibu ingin kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh walaupun pembelajaran ini dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya ada? Sepertinya belum masuk ya. Baiklah, Ibu akan memimpin doanya, doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik dan semoga tidak ada kendala, terutama kendala pada jaringan ya. Oke, pada pertemuan kali ini mungkin ini materi terakhir kita nih di kelas 12, yaitu materi tentang bioteknologi. Nggak terasa nih sebentar lagi kalian bakal tamat dari SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Semoga dan Ibu doakan semoga anak-anak Ibu ini semoga menjadi orang-orang yang sukses dan lulus di perguruan tinggi yang diinginkan. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil silahkan open mic-nya. Ernita Jahara Parapat. Hadir, Bu. Oke. Rizka Salsabila Nasution. Hadir, Bu. Hajria Sinaga. Hadir, Bu. Yulia Fatma Harahap. Hadir, Bu. Cahaya Badariah. Hadir, Bu. Kairumisa Pasaribu. Hadir, Bu. Dian Kusuma Wardana. Dian hadir, Ibu. Indah Sari Siregar. Indah Sari Siregar. Ada? Hadir, Bu. Oke. Nining Tri Lestari. Hadir, Bu. Melisa Fitri Mulyana. Melisa hadir, Bu. Nurin Firzana. Hadir, Bu. Wilda Tunjannah. Hadir, Bu. Muhammad Furqon. Sepertinya belum masuk ya. Kemudian Sheila Putri. Sheila hadir, Bu. Novrial Fauji.
Abidah Rusdiana. Hadir, Bu. Evi Jahara. Oke. Oh ya, sebentar ya, Ibu screenshot dulu sebagai bukti pembelajaran kita hari ini. Oke, semuanya silahkan open kameranya ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baiklah, pembelajaran kita hari ini adalah bioteknologi. Nah, dalam kehidupan kita itu pasti tidak terlepas dari pemanfaatan jasa dari bioteknologi ini. Dan produk-produknya dan jasa-jasanya itu udah sering kita gunakan ataupun kita konsumsi. Contoh nih, contoh yang paling sederhana yang pasti kalian, yang Ibu yakin kalian itu pasti sering menemui atau bahkan sering mengonsumsi. Contohnya seperti tempe. Mengapa tempe ini merupakan salah satu dari produk dari bioteknologi? Karena pada pengolahan tempe itu menggunakan mikroorganisme untuk melibatkan mikroorganisme seperti Rhizopus oligoporus untuk proses pada tahap fermentasi. Nah, contoh dari produk bioteknologi modern yang banyak kita gunakan misalnya seperti kultur jaringan, dalam pembuatan antibiotik dan lain-lainnya. Nah, hasil rekayasa genetik ini di bidang bioteknologi misalnya seperti cloning atau mungkin seperti bayi tabung dan juga teknik plasmid. Jadi banyak nih bermunculan dalam pertanyaan dari bioteknologi ini. Apakah semua produk yang dihasilkan dari bioteknologi tersebut sangat efektif? Dan apakah produk dari bioteknologi ini aman untuk digunakan? Dan apa sajakah kaitan dari rekayasa genetik dengan bioteknologi modern yang lainnya? Nah, untuk itu kita akan membahas nih satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam pembelajaran kita materi kali ini, yaitu bioteknologi. Oke, jadi kalian bisa simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Nanti di bagian akhir Ibu akan membuat soal kuis. Jadi kalian simak baik-baik. Kalau perlu ada yang perlu untuk dicatat, silahkan dicatat di buku tulisnya ya. Nah, pertama sekali sebelum Ibu menjelaskan panjang lebar, kalian harus mengerti dulu
apa sih arti dari bioteknologi itu sendiri? Nah, bioteknologi itu diartikan suatu metode pemanfaatan makhluk hidup yang dapat berupa makroorganisme dan mikroorganisme maupun produknya melalui penerapan teknik-teknik biologi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berguna untuk kehidupan manusia. Contohnya itu bioteknologi itu seperti vaksin atau di bidang pangan itu seperti pembuatan kecap, tempe, dan lain-lainnya. Dengan adanya bioteknologi ini, menyebabkan peningkatan nilai kualitas dari bahan mentah. Jadi bioteknologi ini akan sangat berkaitan dengan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Tidak hanya berputar di lingkup biologi saja nih. Contohnya seperti cabang ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, teknik kimia, kemudian biologi sel dan enzimologi. Nah, sejarah bioteknologi ini sebenarnya merupakan kegiatan yang berlangsung sejak zaman dahulu. Manusia pada zaman purba telah mencoba mengawinkan beberapa jenis tumbuhan untuk makanan. Pembuatan bir sudah dikenal kurang lebih dari 6.000 tahun sebelum Masehi pada masa bangsa Somalia dan Babylon. Penggunaan ragi untuk roti sudah dikembangkan oleh bangsa Mesir dengan membuat adonan kue asam. Demikian juga dengan penggunaan cuka, anggur di negara-negara Eropa. Beberapa negara Asia seperti Indonesia, contohnya seperti tape, tempe, kecap, adalah produk bioteknologi lama. Ragi ternyata menjadi komponen penting untuk produk-produk bioteknologi pada waktu itu, abad 17. Anthony van Leeuwenhoek telah menemukan mikroskop dan melihat adanya mikroorganisme untuk pertama kalinya pada tahun 1857 dan 1876 dari hasil penelitian permulaan Louis Pasteur berhasil membuktikan kesanggupan mikroorganisme melakukan fermentasi. Dari hasil penelitian ini, ia berhasil mendapat julukan Bapak Teknologi. Nah, bioteknologi ini terus berkembang dari masa ke masa, dari bioteknologi tradisional menjadi bioteknologi modern yang peralatannya sudah canggih. Nah, bioteknologi tradisional ini dimulai sebelum dari abad ke-15 Masehi. Kemudian semakin berkembang menjadi zaman bioteknologi ilmiah yang dimulai dari abad ke-15 sampai dengan ke-20 Masehi. Kemudian terus berkembang menjadi bioteknologi modern dari abad ke-20 Masehi sampai saat ini. Pada periode bioteknologi tradisional sebelum abad ke-15 Masehi, dalam periode ini telah ada teknologi pembuatan
pembuatan minuman bir dan anggur menggunakan ragi pada tahun 600 sebelum Masehi. Kemudian mengembangkan roti dengan ragi pada tahun 4000 sebelum Masehi, dan pemanfaatan ganggang sebagai sumber makanan yang dilakukan oleh bangsa Aztec pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian periode bioteknologi ilmiah yang berlangsung dari abad ke-15 sampai ke-20 Masehi. Periode ini ditandai dengan adanya beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, tahun 1670, usaha penambangan biji tembakau. Yang kedua, dengan bantuan mikroba di Rio Tinto, Spanyol, tahun 1680, penemuan sel hamir oleh Anthony van Leeuwenhoek, dan tahun 1686, penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, yang juga menjadi manusia pertama yang dapat melihat mikroba. Kemudian pada tahun 1818, fermentasi sel hamir oleh Ernst Leben. Tahun 1857, fermentasi asam laktat oleh Pasteur. Kemudian pada tahun 1870, Louis Pasteur menemukan adanya mikroba dalam makanan dan minuman. Kemudian tahun 1890, alkohol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar motor. Dan tahun 1897, penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol oleh Edward Buchner dan penemuan lainnya. Kemudian pada periode bioteknologi modern yang berlangsung dari abad ke-20 sampai dengan sekarang ini. Jadi periode ini diawali dengan penemuan teknik rekayasa genetika pada tahun 1970-an. Peran teknologi rekayasa genetik pada era ini semakin terasa dengan diizinkannya penggunaan insulin hasil percobaan rekayasa genetik untuk pengobatan penyakit diabetes di Amerika Serikat pada tahun 1982. Lalu pembagian bioteknologi berdasarkan bidang pemanfaatannya. Ada juga pembagian bioteknologi berdasarkan penerapan teknologinya. Yang pertama yaitu bioteknologi merah atau red bioteknologi, yaitu cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis, seperti pengobatan manusia mulai dari tahap preventif, diagnosis, dan pengobatan. Contoh penerapannya adalah organisme untuk menghasilkan obat vaksin, penggunaan sel induk untuk pengobatan regeneratif, serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik dengan cara menyisipkan atau menggantikan gen abnormal dengan gen yang normal. Yang kedua yaitu bioteknologi putih atau abu-abu, yaitu bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Penerapannya misalnya memanipulasi mikroorganisme seperti bakteri, jamur, enzim, juga organisme-organisme yang lebih baik untuk memudahkan proses produksi dan pengolahan limbah industri. Kemudian bioteknologi hijau. Dengan mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan, penerapan bioteknologi pertanian ini melalui rekayasa genetika telah berperan dalam menghasilkan tanaman tahan hama
bahan pangan dan kandungan gizinya lebih tinggi, dan tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Penerapan bioteknologi di bidang peternakan melalui rekayasa genetika telah berperan dalam menghasilkan hormon pertumbuhan hewan. Kemudian bioteknologi biru. Bioteknologi biru ini disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan, yang juga mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Penerapan bioteknologi melalui rekayasa genetika untuk menghasilkan tiram tahan penyakit dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan yang lain. Dan teknik aquaculture menumbuhkan ikan bersirip atau kerang-kerangan dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan. Contoh lainnya seperti salmon transgenik yang menghasilkan hormon pertumbuhan yang tinggi sehingga menghasilkan pertumbuhan meningkat dalam waktu yang singkat. Bioteknologi itu bisa juga dibedakan berdasarkan penerapan teknologinya, yang bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Bioteknologi tradisional atau yang sering kita kenal dengan bioteknologi konvensional sejatinya sudah ada sejak abad ke-19 seperti pembuatan bir dan roti yang menggunakan prinsip fermentasi. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Kemudian, secara umumnya belum dapat diproduksi secara massal, sebab produknya hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Di aspek pemanfaat mikroorganisme secara langsung, produk masih bercampur dengan makhluk hidup yang digunakan dan umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, serta teknik berupa fermentasi bahan makanan oleh mikroorganisme. Prinsip dasar bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan dalam jumlah yang terbatas. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Bioteknologi tradisional dilakukan tanpa dilandasi prinsip-prinsip ilmiah dan pada dasarnya dilakukan hanya didasarkan atas pengalaman yang turun-temurun. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahkan makanan seperti tape, tempe, oncom, dan kecap. Proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi. Proses tersebut dianggap sebagai bioteknologi masa lalu. Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Perkembangan bioteknologi konvensional. Prinsip dasar bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana
Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, dalam bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Dalam bioteknologi konvensional biasanya hanya menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dan diproduksi dalam jumlah yang kecil. Dalam bidang pangan, bioteknologi konvensional digunakan dalam pembuatan tempe dengan bantuan Rhizopus oryzae, kecap dengan bantuan Aspergillus wenti, dan yogurt dengan bantuan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nata de coco dengan bantuan Acetobacter pseudomonas dan bir. Kemudian oncom dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh dari produk dari bioteknologi konvensional. Ada yogurt, keju, kecap, dan tempe. Nah, keempatnya ini melibatkan suatu mikroorganisme, yaitu jamur, untuk pemrosesannya pada tahap fermentasi. Kelebihan bioteknologi konvensional yaitu meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa menjadi nata de coco, dapat membuat makanan lebih tahan lama, misalnya asinan. Kemudian biaya yang diperlukan lebih murah. Kemudian kekurangan dari bioteknologi konvensional yaitu tidak bisa mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik. Perbaikan sifat genetik itu tidak terarah dan hasilnya itu tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Dan juga tidak bisa mengatasi kendala alam dalam sistem budaya tanaman. Seperti contohnya hama. Kemudian bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu ialah teknologi dalam keilmuan biologi yang ditunjang oleh disiplin ilmu lain dengan cara memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagian yang telah direkayasa secara in vitro dalam menghasilkan barang dan jasa pada skala industri. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan metode modifikasi genetika melalui rekombinasi DNA. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya untuk dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar secara efektif dan juga efisien. Bioteknologi modern dilakukan melalui pemanfaatan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan produk sesuai yang diinginkan manusia, misalnya melalui teknik rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetik ini merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru atau dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme. Bioteknologi ini berciri-ciri dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Dilakukan tidak hanya turun-temurun, melainkan berdasarkan pengkajian yang mendalam. Kemudian umumnya dapat diproduksi secara massal, misalnya produk pabrik bir, roti, dan kecap. Melibatkan rekayasa, fermentasi, serta pengetahuan biokimia dan biomolekuler, dan umumnya untuk kebutuhan industri dan melibatkan berbagai macam teknik dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Perkembangan bioteknologi modern ini sangat ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu dasar, yaitu antara lain mikrobiologi, genetika, dan biokimia. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, kemudian banyak bidang ilmu dasar lain yang juga sangat berperan
dalam perkembangan bioteknologi modern. Bioteknologi modern telah berkembang sangat pesat dan meluas hingga mencapai berbagai bidang kehidupan manusia. Bioteknologi modern telah menyediakan berbagai perangkat untuk memenuhi keperluan umat manusia, mulai dari penyediaan pangan, penyediaan bahan baku berbagai macam industri, pemeliharaan kesehatan, maupun untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan. Dalam kenyataannya sehari-hari pada saat ini aplikasi bioteknologi modern untuk pemenuhan kebutuhan manusia masih terkait erat dengan penggunaan bioteknologi konvensional yang telah berkembang jauh sebelumnya. Kelebihan dari bioteknologi modern ini yaitu perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah dan dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Dan hasilnya dapat diperhitungkan, kemudian dapat meningkatkan kualitas dan mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman. Adapun kekurangan dari bioteknologi modern ini yaitu harganya relatif mahal, kemudian memerlukan kecanggihan teknologi dan pengaruh jangka panjangnya belum diketahui. Teknik-teknik dalam bioteknologi ini yaitu ada fermentasi, analisis genetik, seleksi dan pemuliaan, dan analisis DNA, kultur sel dan jaringan, rekayasa genetik atau DNA rekombinan. Dan untuk teknik-teknik dalam bioteknologi ini mungkin akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, untuk minggu depan. Oke. Baiklah, dari penjelasan Ibu yang tadi, mungkin dari anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Dian, Bu, ingin bertanya. Silakan, Dian. Jadi, Bu, kalau hukum cloning manusia itu bagaimana ya, Bu? Oke. Jadi cloning itu adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya, dan pada makhluk hidup tertentu bisa digunakan pada hewan, tumbuhan, ataupun bahkan pada manusia. Nah, jadi apa hukumnya jika melakukan cloning pada manusia? Nah, cloning terhadap manusia itu dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipat gandaan manusia, itu hukumnya dalam Islam adalah haram. Karena menghilangkan nasab anak-anak hasil cloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikannya sejumlah hukum yang timbul dari nasab. Kemudian jadi dampak selanjutnya itu institusi perkawinan yang telah disyariatkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi, karena proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan perkawinan. Nah, gimana Dian Kusuma Wardana, apakah udah paham? Baik, Bu. Dian sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu, ingin bertanya, Bu.
Ya, silahkan. Jadi apa ya Bu hukumnya bayi tabung dalam Islam? Jadi menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya adalah mubah atau boleh. Sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Namun para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lainnya. Dan itu hukumnya adalah haram. Lalu dengan proses bayi tabung yang sperma dan ovumnya itu tidak berasal dari pasangan suami istri, maka hukumnya adalah haram. Alasannya statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis dan di luar pernikahan dan hukumnya menjadi zina. Gimana Yulia Fatma, apakah udah paham? Iya Bu, saya dapat memahaminya Bu. Makasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya semuanya udah paham ya tentang materi kita hari ini. Kemudian Ibu akan adakan sebuah kuis. Dan tentu saja nih akan ada nilainya jika bisa menjawab ya. Ibu akan membacakan soal kuisnya, kemudian kalian bisa yang tahu jawabannya boleh di open mic-nya dan jawab pertanyaannya ya. Baik, Bu. Soal yang pertama yaitu penerapan bioteknologi untuk mendapatkan varietas unggul akan menjurus pada A. Meningkatnya jenis hama tanaman, B. Meningkatnya keanekaragaman genetik, dan C. Mendapatkan tanaman dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silahkan Najriya. Jawabannya B, Bu. Jawabannya yaitu meningkatnya keanekaragaman genetik, Bu. Oke, benar sekali. Kemudian soal yang kedua. Dengarkan baik-baik ya soalnya dan juga pilihan dan cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis, seperti pengobatan manusia mulai dari tahap atau preventif, diagnosis, dan pengobatan. A. Bioteknologi abu-abu, B. Bioteknologi merah, C. Bioteknologi hijau, dan D. Bioteknologi konvensional. Saya, Bu, izin menjawab. Silahkan. Jawabannya B, Bu, bioteknologi merah. Oke. Lanjut, soal yang ketiga. Untuk mendapatkan antibodi monoklonal digunakan A. DNA rekombinan, B. Kultur jaringan, C. Hibridoma, D. Cloning, dan E. Fermentasi.
Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Nining Trilestari, silahkan. Jawabannya C, Bu. Hibridoma. Iya, benar sekali jawaban dari Nining Trilestari ya. Kemudian soal yang keempat. Pada proses pengolahan air limbah, salah satunya dilakukan proses filtrasi. Untuk hal tersebut, kita menggunakan alat atau bahan sebagai berikut kecuali A. Pasir, B. Ijuk, C. Kerikil, dan D. Udara. Saya, Bu, jawabannya D, udara. Oke, Indah Sari Siregar, jawabannya benar ya. Kemudian soal yang kelima. Peristiwa pembentukan biogas dari limbah rumah tangga yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat dilakukan melalui proses fermentasi oleh bakteri A. Escherichia coli secara anaerob, B. Thiobacillus feroxi dan secara aerob, C. Bacillus thuringiensis secara aerob, D. Methanobacterium omeliaceae secara anaerob, dan E. Escherichia coli secara aerob. Ibu, saya mau jawab. Silakan Sheila. Jadi jawabannya itu D. Methanobacterium omeliaceae secara anaerob. Iya, jawaban Sheila betul ya. Oke, lanjut soal yang terakhir. Aplikasi teknik kultur jaringan berikut ini yang tidak benar adalah A. Untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang seragam. Atau B. Untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang besar. C. Untuk menghasilkan tanaman bebas virus. D. Untuk melestarikan sifat tanaman induk. Dan E. Untuk memproduksi insulin. Ada yang bisa jawab? Wilda, Bu, mau menjawab, Bu. Ya, silakan Wilda. Jawabannya E, Bu. Untuk memproduksi insulin. Oke, jawaban dari Wilda benar ya. Ibu, ada latihan diskusi kelompok untuk kalian. Kalian bisa pilih ya kelompoknya masing-masing yang terdiri dari 4 orang. Dan soalnya akan Ibu share screen sebentar lagi. Soal diskusi kelompok yang pertama.
Apa sajakah manfaat dari kultur jaringan? Kemudian soal yang kedua, jelaskan dengan tepat perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan proses pengolahan susu. Ibu kasih waktu kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya selama 15 menit ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan jawaban dari masing-masing kelompok. Oke, untuk soal yang pertama, kelompok mana yang mau menjelaskan? Perwakilan satu orang saja yang menjelaskan ya, dari masing-masing kelompok. Salsa, Bu. Oke, silahkan Salsa. Jadi apa sajakah manfaat kultur jaringan? Jadi tujuan pokok penerapan perbanyakan dengan teknik kultur jaringan itu adalah memproduksi tanaman dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, terutama untuk menghasilkan varietas-varietas yang unggul. Nah, jadi manfaat dalam kultur jaringan itu yang pertama pengadaan bibit yang tidak tergantung musim. Lalu yang kedua, bibit dapat diproduksi dalam jumlah banyak dan waktunya itu relatif lebih cepat. Biasanya dari satu mata tunas dalam 1 tahun sudah bisa menghasilkan minimal 10.000 plantlet atau bibit per bibit. Lalu yang ketiga, bibit yang dihasilkan seragam. Yang keempat, bibit yang dihasilkan bebas penyakit atau menggunakan organ tertentu. Yang kelima, biaya pengangkutan bibit relatif lebih murah dan mudah. Dan yang keenam, dalam proses pembibitan bebas dari gangguan hama, penyakit, dan gangguan dari lingkungan lainnya, Bu. Ya, terima kasih Rizka Salsabila Nasution atas jawabannya. Kemudian yang soal yang kedua, ada yang bisa jawab dari kelompok mana? Saya Bu Hajriya dari kelompok 2, Bu. Oke, silahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya, jelaskan dengan tepat perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi, bioteknologi konvensional. Nah, jenis bioteknologi ini menggunakan teknik fermentasi dalam skala kecil dengan jasa mikroba secara langsung tanpa adanya proses rekayasa. Nah, tujuan dari bioteknologi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Bioteknologi konvensional mulanya hanya diterapkan pada sektor pertanian saja. Namun, berjalannya waktu penggunaan bioteknologi konvensional digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang dapat dinikmati oleh manusia, seperti tempe, tape, kecap, brem, yogurt, keju, dan juga oncom. Nah, selain dalam hal pangan, bioteknologi konvensional ini juga dapat diterapkan pada pertanian atau hidroponik dan antibiotik dalam kedokteran dan farmasi. Nah, sedangkan bioteknologi modern ini menggunakan rekayasa genetika atau DNA. Nah, penggunaan makhluk hidup atau mikroba hanya berperan sebagai agen atau penyalur, sehingga pada bioteknologi modern ini lebih memerlukan alat dan perlengkapan yang lebih modern dan canggih dibandingkan dengan konvensional. Pemanfaatan bioteknologi modern dapat berupa pembuatan bayi tabung, pembuatan hormon insulin, pembuatan vaksin, dan tumbuhan transgenik. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Hajriya Sinaga ya atas jawabannya.
Kemudian untuk soal yang ketiga dari kelompok mana yang bisa jawab? Saya, Bu, dari kelompok 3. Silakan Nining Trilestari. Saya mau menjawab soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan proses bioteknologi dalam pengolahan susu. Nah, yang saya tahu itu ada 3, Bu. Yang pertama itu yogurt, yang kedua itu keju, yang ketiga itu mentega. Nah, pada yogurt itu proses pembuatan yogurt, susu difermentasikan terlebih dahulu. Lalu sebagian lemak yang ada dibuang. Kemudian jenis mikroorganisme yang berperan pada pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, kalau yang keju itu, Bu, proses pembuatan keju memanfaatkan sebuah bakteri asam laktat. Jenis mikroorganismenya yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri atau mikroorganisme berfungsi dalam memfermentasikan laktosa yang ada pada susu menjadi asam laktat. Nah, yang terakhir itu mentega, Bu. Pada proses pembuatan mentega memakai jenis mikroorganismenya yaitu Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Nah, mikroorganismenya itu berfungsi sebagai membentuk proses pengemasan. Kemudian susu akan diberi cita rasa dan lemak mentega yang akan dipisahkan, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih atas jawabannya dari Nining Trilestari. Oke, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini aja ya, karena waktunya udah mau habis. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau kasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Soalnya bisa kalian screenshot langsung dari PPT Ibu atau mungkin bisa dicatat di bukunya ya. Soalan yang pertama, tuliskan 4 produk bioteknologi yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetik. Tuliskan alasan masing-masing produk tersebut mengapa dikatakan sebagai hasil produk rekayasa genetik. Kemudian, soal yang kedua, tuliskan pengertian istilah dari BST, PST, biodegrasi, dan bioremidasi. Soal yang ketiga, tuliskan langkah-langkah teknik pelaksanaan kultur jaringan. Jawabannya ditulis tangan di buku latihan masing-masing ya. Kemudian bisa difotokan dan dikirim ke Ibu dalam bentuk PDF dan dikumpul paling lama jam 9 di Google Classroom. Ada yang mau ditanyakan seputaran tugas kita ini? Tidak, Bu. Oke, sepertinya sudah jelas ya. Sudah, Bu. Terima kasih untuk anak-anak Ibu telah mengikuti pembelajaran kita hari ini secara baik. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, sama-sama.